我が、バーレーンに対して、バーレーン戦に対して、何か準備を、変えたということは、特にありません。というのも、バーレーンはもともと力がある。Hebohkan Asia, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu secara mengejutkan beri hadiah dari langit untuk Indonesia. Apakah Garuda akan terbang langsung ke Piala Dunia 2026 berkat kebaikan hati sang samurai? Simak bocoran strategi rahasia. Ini yang bisa membalikkan nasib timnas kita di detik-detik penentuan. Jangan lewatkan momen krusial yang bisa jadi sesuatu terhebat sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Tonton sampai selesai. Wow, momen penuh haru yang bikin merinding. Ibu Meis Hilgers Linda Tombeng tak kuasa menahan tangis setelah tahu putranya pilih bela Indonesia. Keputusan mengguncang ini di luar dugaan dan diwarnai kenangan, menggetarkan jiwa tentang leluhur yang sudah tiada. Ini bukan sekadar sepak bola, ini soal cinta, tanah air, dan air mata seorang ibu yang bangga. Simak alasan Hilgers pilih Indonesia hingga selesai. Marcelino Ferdinand akhirnya dapat kepercayaan emas dari sang pelatih Inggris. Debut yang bikin merinding, semangat berkobar di tengah duel ketat. Apakah ini awal kebangkitan bintang Garuda di negeri Ratu Elizabeth? Oxford United diam-diam punya permata dari Indonesia yang siap mengguncang Eropa. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Hebohkan Italia, dunia sepak bola berguncang. Sinyal kuat Jai Itzes akan merapat ke Inter Milan. Makin tak terbendung, pernyataan mengejutkan dari Direktur Venezia. Bikin netizen heboh. Apakah Bang Jai akan mendarat di Giuseppe Meazza dan jadi pilar baru Nerazzurri? Kode keras transfer ini tak bisa dianggap angin lalu. Indonesia siap punya wakil di raksasa Serie A. Simak semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Hebohkan Asia, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu secara mengejutkan beri hadiah dari langit untuk Indonesia. Apakah Garuda akan terbang langsung ke Piala Dunia 2026 berkat kebaikan hati sang samurai? Simak bocoran strategi rahasia. Ini yang bisa membalikkan nasib timnas kita di detik-detik penentuan. Jangan lewatkan momen krusial yang bisa jadi sesuatu terhebat sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Tonton sampai selesai dalam kabar yang mengguncang langit Asia dan menggetarkan hati jutaan pecinta sepak bola. Tanah air, pelatih kepala timnas Jepang, Hajime Moriyasu, secara terang-terangan membuka peluang emas bagi timnas Indonesia yang tengah berburu tiket ke Piala Dunia 2026. Sebuah isyarat penuh harapan telah ia lontarkan. Para bintang samurai biru kemungkinan akan disimpan alias tidak diturunkan ketika mereka menghadapi skuad Garuda. Bayangkan, ini seperti mendapatkan senjata rahasia dalam pertarungan menentukan nasib bangsa. Indonesia akan menghadapi dua laga maha penting di babak pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Pertama, bentrok panas melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Lalu langsung dilanjutkan dengan duel super berat melawan raksasa Asia Jepang di markas mereka sendiri pada 10 Juni 2025. Dalam posisi keempat dengan 9 poin, harapan masih membara di dada skuad asuhan Patrick Kluivert. Meskipun jalan terjal penuh tantangan membentang di hadapan mereka. Namun kabar mengejutkan bak petir di siang bolong datang dari kubu lawan. Hajime Moriyasu memberikan pernyataan mengejutkan.
Ia tengah mempertimbangkan untuk mengistirahatkan pemain-pemain andalannya yang berkarir di Eropa, seperti Kaoru Mitoma yang baru saja menyelesaikan musim panjang dan melelahkan bersama klubnya, Brighton and Hove Albion. Ini bukan hanya kabar baik, ini karunia tak terduga bagi Indonesia. Faktor kelelahan, menit bermain tinggi, dan risiko cedera membuat saya ingin memberi kesempatan kepada pemain lain, ujar Moriyasu dengan nada serius, seolah membukakan gerbang kesempatan bagi Garuda untuk terbang tinggi. Ia juga menyebut bahwa rotasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat kedalaman tim demi performa maksimal di Piala Dunia nanti. Jika rencana rotasi besar-besaran ini terrealisasi, Indonesia bisa menghadapi Jepang dengan skuad yang lebih muda dan kurang pengalaman internasional. Ini adalah peluang emas yang hanya datang sekali dalam seumur hidup. Bayangkan, bila Indonesia menang atas Cina dan mengalahkan Jepang yang menurunkan pemain pelapis, sementara tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi terpeleset di laga terakhir mereka, Timnas Garuda bisa mencetak sejarah emas dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Satu hal yang pasti, harapan belum mati. Bahkan, kini harapan itu justru menyala lebih terang dari sebelumnya. Peluang yang sebelumnya terasa seperti mimpi, kini berdiri tegak di hadapan kita. Menurutmu, apakah keputusan pelatih Jepang ini adalah strategi licik terselubung atau benar-benar peluang jujur yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Indonesia? Yuk, diskusikan di kolom komentar dan beri pendapat terbaikmu. Dan jangan lupa untuk like video ini serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar seputar Timnas Indonesia yang terbaru. Wow, momen penuh haru yang bikin merinding. Ibu Meis Hilgers Linda Tombeng tak kuasa menahan tangis. Setelah tahu putranya pilih bela Indonesia, keputusan mengguncang ini, di luar dugaan dan diwarnai kenangan, menggetarkan jiwa tentang leluhur yang sudah tiada. Ini bukan sekadar sepak bola, ini soal cinta, tanah air, dan air mata seorang ibu yang bangga. Simak alasan Hilgers pilih Indonesia hingga selesai. Di balik keputusan besar Meis Hilgers untuk mengenakan lambang Garuda di dada dan membela Timnas Indonesia, tersimpan kisah mengharukan yang bisa membuat siapapun menitikkan air mata. Sang ibu Linda Tombeng mengungkapkan keterkejutannya yang begitu mendalam. Bahkan tak menyangka sama sekali bahwa sang putra akan memilih tanah air leluhurnya sebagai jalan hidup dalam karier internasionalnya. Jujur, aku tidak menyangka sama sekali. Dia memutuskan itu sendiri. Aku ingat waktu itu kamu menelpon bersama Fardi. Aku masih ingat jelas, ujar Linda dengan nada getir yang bercampur haru. Baginya, keputusan Meis bukan hanya soal lapangan hijau, tapi soal jati diri, akar, dan warisan yang hidup kembali melalui darah dan tekad seorang anak. Meis Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia pada September 2024. Tak butuh waktu lama, ia langsung masuk daftar pemain Timnas Indonesia untuk pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya terjadi pada 10 Oktober 2024, sebuah hari yang akan tercatat dalam sejarah keluarga Hilgers Tombeng, saat sang anak tampil penuh semangat dalam laga melawan Bahrain yang berakhir imbang 2-2. Namun bukan hanya keputusan itu yang membuat Linda emosional. Yang paling menghentak hatinya adalah membayangkan kedua orang tuanya, nenek dan kakek Meis, yang sudah tiada. Seandainya mereka sempat menyaksikan cucunya mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Ya, itu sangat emosional, karena orang tuaku sudah meninggal. Tapi aku sempat berpikir, ayah, ibu, andai kalian bisa lihat ini, betapa spesialnya momen ini, ucap Linda dengan suara bergetar.
Kini, Miss Hilgers bersiap untuk momen yang tak kalah spesial. Bermain untuk pertama kalinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, rumah kebanggaan Garuda. Ia dijadwalkan membela Indonesia melawan China pada 5 Juni 2025 dan kemudian menghadapi Jepang pada 10 Juni. Momen besar ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang sejarah, keluarga, dan cinta kepada negeri yang mengalir dalam darahnya. Menurut kamu, apakah keputusan Miss Hilgers ini adalah bentuk tertinggi cinta pada tanah leluhur, atau justru langkah berani yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan like videonya, serta jangan lupa subscribe. Marcelino Ferdinand akhirnya dapat kepercayaan emas dari sang pelatih Inggris. Debut yang bikin merinding, semangat berkobar di tengah duel ketat. Apakah ini awal kebangkitan bintang Garuda di negeri Ratu Elizabeth? Oxford United diam-diam punya permata dari Indonesia yang siap mengguncang Eropa. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kabar yang bikin dada bergetar dan mata berkaca-kaca datang dari dataran Inggris. Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia, akhirnya menjalani debut spektakuler bersama tim utama Oxford United di ajang Championship musim 2024/2005. Setelah sekian lama menunggu, berkeringat di tim muda, dan membuktikan kualitas tanpa henti di setiap jengkal sesi latihan, kerja keras sang gelandang muda akhirnya terbayar tuntas. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, bukan hanya memantau, ia terpukau dengan semangat tempur Marcelino yang membara setiap hari. Pemain yang baru berusia 20 tahun ini disebut punya mental baja, daya saing tinggi, dan kemampuan teknis mumpuni yang terus diasah bak pedang samurai. Dia sangat kompetitif, lincah, dan punya kaki yang luar biasa. Dia menunjukkannya setiap hari, ujar Rowett dengan nada kagum, seperti baru saja menemukan berlian dari timur jauh. Tak tanggung-tanggung, debut Marcelino dilakukan di laga panas melawan Swansea City yang berakhir dramatis dengan skor imbang 3-3. Meski langsung dilempar ke pertandingan penuh tensi, Marcelino tampil percaya diri dan sukses menjalankan instruksi pelatih dengan disiplin luar biasa. Gary Rowett pun puas dan mengisyaratkan peluang lebih besar terbuka lebar di musim depan. Dia bekerja sangat keras, dan saya ingin melihatnya dalam gambaran besar. Menurut saya, dia tampil cukup baik, ungkap Rowett, seolah menaruh harapan besar pada masa depan Marcelino di Oxford dan Inggris. Saat ini, sang gelandang tengah kembali ke tanah air untuk bergabung bersama timnas Indonesia selama jeda kompetisi. Dengan kontraknya yang masih aktif hingga tahun depan dan penampilan debut yang menjanjikan, bisa jadi kita sedang menyaksikan lahirnya ikon baru sepak bola Indonesia di Eropa. Marcelino bukan sekadar pemain muda. Dia adalah simbol tekad dan potensi luar biasa dari generasi emas Garuda. Apakah menurutmu Marcelino Ferdinand akan menjadi pemain kunci timnas Indonesia di masa depan dan sukses menembus persaingan brutal sepak bola Eropa? Yuk, suarakan pendapatmu di kolom komentar dan beri semangat untuk Marcelino. Hebohkan Italia, dunia sepak bola berguncang. Sinyal kuat Jay Itzes akan merapat ke Inter Milan. Makin tak terbendung, pernyataan mengejutkan dari Direktur Venezia. Bikin netizen heboh. Apakah Bang Jay akan mendarat di Giuseppe Meazza dan jadi pilar baru Nerazzurri? Kode keras transfer ini tak bisa dianggap angin lalu. Indonesia siap punya wakil di raksasa Serie A. Simak semua beritanya hingga selesai. Kabar yang bikin jantung pecinta sepak bola Indonesia berdegup kencang terus mengalir dari jagat transfer Eropa. Jay Itzes, kapten tangguh timnas Indonesia, semakin santer dikaitkan dengan klub legendaris Inter Milan. Rumor ini bukan lagi sekadar bisikan angin,
melainkan badai besar yang semakin nyata usai pernyataan mengejutkan dari Direktur Olahraga Venezia, Filippo Antonelli, yang mengucapkan terima kasih spesial kepada Inter Milan. Jay Idzes, bek tengah berkelas yang kini bersinar bersama Venezia di Serie B, telah menunjukkan performa nyaris sempurna musim ini. Ia tak hanya menjadi benteng kokoh di jantung pertahanan, tapi juga sosok pemimpin sejati yang membawa timnya melesat ke papan atas klasemen. Tak heran jika klub-klub elit Italia seperti Inter Milan, Juventus, AC Milan, hingga Bologna mulai berebut tanda tangannya. Namun dari semua peminat, Inter Milan tampaknya berada paling depan. Jurnalis kondang Italia, Niccolò Schira, menyebut bahwa Inter telah berkali-kali mengirimkan pemandu bakat khusus untuk memantau langsung aksi Jay di lapangan. Situasi ini kian relevan mengingat lini belakang Nerazzurri tengah menghadapi krisis regenerasi dengan Acerbi yang mulai uzur dan De Vrij yang segera habis kontraknya. Yang membuat spekulasi makin liar adalah komentar hangat Antonelli soal Inter Milan. Meski konteks awalnya adalah peminjaman kiper Ionut Radu dan Filip Stankovic, publik menilai komunikasi yang sangat cair dan penuh rasa terima kasih itu membuka jalan emas untuk transfer Jay Idzes. Bahkan Antonelli tak segan menyebut bahwa ia memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan Inter, kode keras yang bikin fans makin panas. Dengan profil ideal, muda, kuat, visioner, dan sudah terbukti di level kompetitif, Jay Idzes adalah potongan puzzle yang sempurna untuk lini belakang Inter. Di sisi lain, klub-klub seperti Bologna dan Torino disebut tertarik, namun mereka masih bermain pasif. Hanya Inter Milan yang terus menjaga kedekatan dan chemistry manis dengan Venezia, dan ini bisa jadi faktor penentu utama dalam transfer besar ini. Kini Jay hanya tinggal menyelesaikan 3 laga terakhir bersama Venezia. Setelah itu, mungkin saja dunia akan menyaksikan Garuda pertama dalam sejarah yang terbang tinggi bersama Nerazzurri di Giuseppe Meazza. Dan jika itu terjadi, ini bukan cuma pencapaian pribadi, tapi tonggak bersejarah bagi sepak bola Indonesia di panggung Eropa. Kalau Jay Idzes benar-benar bergabung dengan Inter Milan, menurut kamu apakah dia siap bersaing di level tertinggi Serie A? Dan siapa pemain Indonesia selanjutnya yang pantas menyusul ke klub besar Eropa? Tulis jawabanmu di kolom komentar dan ramaikan diskusi. Bikin heboh dunia. Alhamdulillah. Shin Tae-yong bersedia untuk jadi pelatih timnas Indonesia U23 dalam ajang turnamen IAFF di Korea Selatan. Erick Thohir sangat gembira mendengarnya, karena awalnya dikira Shin Tae-yong tidak mau melatih Indonesia lagi karena masih sakit hati. Tetapi karena saking cintanya dengan Indonesia, dia berubah pikiran. Simak ungkapannya yang bikin terharu. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir, akhirnya memutuskan untuk membawa Indonesia keluar dari keanggotaan AFF. Keputusan ini muncul usai adanya berbagai kejadian yang banyak merugikan timnas Indonesia, termasuk pemilihan pemain ke dalam tim gabungan AFF yang terkesan dipaksakan. Salah satunya adalah ketika AFF meminta 2 pemain kunci timnas, yakni Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand, untuk bergabung di tim ASEAN All-Star tanpa mempertimbangkan kondisi serta kepentingan timnas Indonesia sendiri. Bagi Erick Thohir, tindakan yang sepihak tersebut menunjukkan bahwa AFF tidak lagi menghormati kedaulatan keputusan PSSI. Situasi ini menjadi puncak kekecewaan yang akhirnya membuatnya mantap menarik diri dari segala aktivitas yang berkaitan dengan AFF. Termasuk salah satunya keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen Piala AFF U23 yang akan digelar di pertengahan tahun. Kini fokus utama PSSI akan tertuju pada penguatan kerjasama dan persiapan di Asia Timur melalui EAFF
Ini menjadi langkah baru untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif dan dihargai secara profesional. Menariknya ada kabar baru yang cukup mengejutkan dan menghebohkan. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong akan kembali dipercaya untuk menangani timnas Indonesia U23 di ajang turnamen AFF mendatang. Meskipun saat ini Coach Shin belum sama sekali melatih timnas lain atau klub setelah masa baktinya. Bersama timnas Indonesia dipaksa berhenti di tengah jalan. Ia tetap menjadi sosok yang dinilai ideal oleh PSSI untuk memimpin skuad Garuda Muda di level Asia Timur. Menariknya, meskipun baru saja Shin Tae-yong diumumkan masuk dalam jajaran teknis KFA atau Federasi Sepak Bola Korea Selatan, hal tersebut tidak serta-merta menghalangi keterlibatannya dengan Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa secara aturan tidak ada hambatan bagi Shin untuk melatih timnas Indonesia kembali. Apalagi di ajang yang lebih menantang serta lebih kompetitif seperti IAFF, yang akan mempertemukan kekuatan-kekuatan besar Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, serta Cina. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa PSSI masih sangat yakin dengan kapasitas dan komitmen Shin untuk timnas Indonesia. Selama dia belum pegang klub, maka dia masih sangat bisa membantu timnas Indonesia, ujar Erick Thohir tentang Shin Tae-yong. Kemudian perombakan besar akan dilakukan oleh PSSI demi membangun dan memperkuat pondasi pemain muda timnas Indonesia. Setelah melalui evaluasi secara menyeluruh, maka diputuskan bahwa Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang sebelumnya berperan sebagai pendamping teknis lapangan di level senior, akan dipindahkan untuk menangani timnas Indonesia U20. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan mengingat latar belakang Gerald van den Burg yang banyak pengalaman di sepak bola Eropa dinilai cocok untuk membentuk mental, fisik, serta kualitas pemain muda Indonesia. Di sisi lain, kursi pelatih U20 yang sebelumnya diisi oleh Coach Indra Safri kini, dia telah resmi dipecat. PSSI menilai perlu adanya penyegaran demi menghadirkan ide-ide baru yang lebih relevan dengan sepak bola modern. Meskipun kontribusi besar Indra Safri selama ini tidak bisa dipandang sebelah mata, evaluasi objektif tetap menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil demi kemajuan dengan timnas. Dengan formasi kepelatihan baru, ini harapannya timnas U20 bisa tampil lebih solid dan siap bersaing di kancah internasional. Kalau mau maju, kita harus berani ambil langkah besar. Dengan perombakan ini yakni Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U23, sedangkan Gerald van den Burg di Timnas U20. Penunjukan Shin Tae-yong ini alasannya karena dia bukanlah sosok yang asing di turnamen IAFF. Ketika dia melatih Korea Selatan, dia bisa mengalahkan kekuatan besar Timnas Jepang. Selain itu, dia punya ketegasan dan mempunyai nyali yang tinggi sehingga tidak pernah takut lawan tim apapun termasuk Jepang. Bahkan yang paling menarik, ketika dia melatih timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23, dia bisa menciptakan sejarah dengan membawa timnas lolos 8 besar Piala Asia dengan mengalahkan negaranya sendiri, yakni Korea Selatan. Bahkan saat itu dia dikecam oleh Presiden Korea Selatan dan warga Korea Selatan karena berhasil membawa Indonesia mengalahkan Korea Selatan yang notabene itu adalah negaranya sendiri. Namun saat itu dia memiliki prinsip profesional kerja di atas segalanya. Ia tetap membela tim yang dia sedang latih. Maka setujukah kalian jika Shin Tae-yong jadi pelatih timnas U23 gantikan Gerald van den Burg? Jika kalian setuju dan cinta dengan Shin Tae-yong dan Erick Thohir, maka silakan like video ini dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Saya setuju banget dengan penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih U23 di ajang IAFF.
Selamat datang sang menara baja dari Inggris. Pascal Struijk resmi dilirik timnas Indonesia, bek raksasa. Ini bisa jadi mimpi buruk Cina, lawan panik, media internasional heboh, dan Kluivert sampai turun gunung demi sang pewaris Garuda dari Surabaya. Akankah laga 5 Juni jadi hari paling mencekam dalam sejarah sepak bola Asia? Jakarta sedang bergolak. Atmosfer panas menyelimuti ibu kota menjelang duel hidup mati yang akan menjadi babak paling mendebarkan dalam sejarah sepak bola Asia. Indonesia versus Cina, 5 Juni 2025 di jantung kebanggaan bangsa. Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah drama epik dua negara yang haus kejayaan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang kini berdiri kokoh di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 laga masih menggenggam harapan emas untuk melangkah lebih jauh. Sementara itu, China seperti kapal yang hampir karam, terombang-ambing di dasar klasemen dengan hanya 6 poin. Laga ini bukan hanya penentu nasib, tapi juga pertarungan eksistensial yang bisa menentukan masa depan sepak bola masing-masing negara. Namun, tunggu dulu. Drama ini belum lengkap tanpa kehadiran sang bintang kejutan. Dunia maya meledak ketika kabar heboh beredar. Pascal Struijk, bek tangguh Nan, menjulang dari klub Inggris, Leeds United, disebut-sebut akan segera mengenakan jersey merah putih. Lelaki bertubuh raksasa setinggi 1,91 meter ini bukan pemain biasa. Dia adalah tembok manusia yang terbentuk dari kerasnya kompetisi Premier League dan English Championship. Kini, ia siap bersumpah setia pada Garuda. Berakar dari darah Surabaya lewat kakek neneknya, Struijk adalah permata diaspora yang selama ini hanya bisa didambakan oleh fans Indonesia. Kini, harapan itu seolah menjadi nyata. Ia tertangkap kamera duduk berdampingan dengan pelatih Patrick Kluivert di tribun saat Leeds bertanding melawan Oxford United. Sebuah sinyal terang bahwa Struijk serius mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Garuda. Dan jika proses naturalisasi berjalan mulus, bersiaplah. Pascal bisa langsung diturunkan saat laga panas kontra Cina dan Jepang Juni nanti. Ini adalah upgrade pertahanan yang bisa membuat jantung lawan copot sebelum kick-off dimulai. Tak pelak, media Cina langsung geger. Mereka menyebut kabar ini sebagai mimpi buruk terbaru bagi The Dragon, karena Indonesia tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dengan bek kelas Eropa di barisan pertahanan, pasukan Garuda bisa menjelma menjadi tembok Berlin yang tak tertembus. China, yang tadinya berharap mencuri poin di Jakarta, kini harus merancang ulang strategi mereka atau bersiap pulang lebih awal. Indonesia bukan pertama kali mengguncang dengan strategi naturalisasi jenius. Sebelumnya ada Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk yang sudah lebih dulu menjadi kekuatan baru skuad Garuda. Namun dengan Pascal Struijk, levelnya naik. Ini bukan hanya transfer kekuatan, ini adalah revolusi dalam sistem pertahanan. Meski proses naturalisasi ibarat melewati badai birokrasi, semangat membara menyelimuti PSSI dan seluruh pencinta sepak bola nasional. Indonesia kini memainkan permainan global, menggunakan darah Garuda dari seluruh dunia untuk membangun kekuatan sejati demi ambisi menuju pentas megah. Piala Dunia 2026. Laga melawan Cina tak lagi sekadar pertandingan. Ini adalah epik kebangkitan, duel harga diri, dan medan pertempuran untuk generasi emas Indonesia. Dan di barisan depan mungkin akan berdiri sang raksasa dari Inggris, Pascal Struijk, siap menebas ketakutan lawan dan membangkitkan harapan seluruh negeri. Berikan komentar kalian. Rafael Struijk dibuang diam-diam oleh klub milik orang Indonesia sendiri.
Tak pernah dimainkan Brisbane Roar selama hampir 3 bulan, kini sang penyerang ajaib itu menganggur total jelang laga neraka Timnas versus China. Pelatihnya bungkam, fans Garuda cemas, dan masa depannya di Australia di ujung tanduk. Apakah Struijk akan bangkit atau malah menghilang dari radar skuad Garuda di momen paling genting? Rafael Struijk, penyerang muda yang sebelumnya dielu-elukan sebagai salah satu harapan emas Timnas Indonesia, kini justru berada dalam kondisi mengenaskan yang nyaris tak masuk akal. Jelang pemanggilan ke Timnas untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker 22 tahun ini justru mengalami nasib tragis. Terbuang dan terlupakan di klubnya sendiri, Brisbane Roar, klub Australia yang bahkan dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Sejak terakhir kali menyentuh lapangan kompetitif pada 8 Maret 2025, di mana ia hanya diberi waktu bermain 3 menit melawan Adelaide United, Struijk seolah lenyap dari peredaran. Ia sempat membela Timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday melawan Australia, tampil setengah babak dan sukses mengamankan penalti berharga, yang sayangnya gagal dikonversi Kevin Dix. Namun sejak kembali ke klubnya, nasibnya berubah drastis menjadi misteri yang membingungkan. Struijk tidak hanya gagal mendapatkan menit bermain, namanya bahkan tidak pernah lagi muncul di daftar skuad. Bukan di bangku cadangan, bukan di daftar cedera, bahkan tidak di daftar pemain diskors. 6 pertandingan beruntun dilewati tanpa secuil pun peluang, sementara klubnya terus berjalan tanpa dirinya. Dan yang paling menyakitkan, dalam laga pamungkas A-League melawan Central Coast Mariners pada 2 Mei, namanya kembali tidak ada. Kini, publik mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Brisbane Roar. Mengapa pemain yang sempat bersinar bersama ADO Den Haag itu tak mendapatkan tempat, padahal sedang dibutuhkan oleh negaranya untuk laga krusial melawan China dan Jepang? Jika dihitung, Struijk akan memasuki nyaris 3 bulan tanpa 1 menit pun laga kompetitif saat training camp Garuda dimulai 26 Mei di Bali. Dengan total musim ini hanya mencatatkan 239 menit dari 10 pertandingan, Struijk kini dalam kondisi undercook, alias belum matang secara fisik, dan ritme pertandingan membuat kekhawatiran publik meningkat jelang 2 laga penentuan hidup mati Timnas Indonesia. Pelatih Timnas, Patrick Kluivert, pun kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, Struijk punya talenta yang tidak bisa disangkal. Di sisi lain, minimnya jam terbang membuat kepercayaan diri dan ketajamannya patut dipertanyakan. Situasi ini memberi sinyal jelas bahwa keputusan Struijk untuk hijrah dari Belanda ke Australia mungkin menjadi langkah yang kurang tepat. Kini, publik mendesak agar ia segera mempertimbangkan hijrah ke klub lain yang menjamin menit bermain reguler demi karier dan kontribusinya untuk Timnas Indonesia yang sedang memasuki masa paling menentukan dalam sejarah modern. Apakah ini sekadar fase buruk yang akan segera berlalu atau awal dari kemunduran karier Struijk? Yang jelas, mata seluruh fans sepak bola Indonesia kini tertuju pada pergerakan sang penyerang yang sedang menanti panggilan Garuda di ujung jurang ketidakpastian.